Jakarta, ibu kota Indonesia, telah lama menghadapi ancaman tenggelam akibat kombinasi penurunan tanah, perubahan iklim, dan naiknya permukaan air laut. Tahun demi tahun, banjir semakin parah, dan pada akhirnya, kota ini benar-benar tenggelam. Air menguasai jalanan, gedung-gedung bertingkat kini hanya terlihat atapnya, sementara rumah-rumah di pemukiman padat telah lenyap di bawah permukaan air. Pemerintah sempat mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan kota ini, mulai dari pembangunan tanggul raksasa, hingga sistem drainase canggih, tetapi semua itu tidak cukup untuk menghentikan laju air yang terus naik. Bendungan jebol, sungai meluap, dan air laut akhirnya menelan Jakarta tanpa bisa dicegah. Dalam hitungan hari, Jakarta berubah menjadi kota hantu di bawah air. Penduduk yang masih bertahan berjuang mencari tempat yang lebih tinggi, sementara pemerintah terpaksa mengevakuasi jutaan warga ke daerah lain di Indonesia. Jakarta, yang dulu merupakan pusat bisnis dan pemerintahan, kini hanyalah sebuah kenangan yang tenggelam di lautan. Tenggelamnya Jakarta bukan hanya bencana lingkungan, tetapi juga pukulan telak bagi ekonomi dan kehidupan sosial di Indonesia. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal dalam semalam, memaksa mereka mengungsi ke kota-kota lain. Bekasi, Bogor, dan Bandung kini dipenuhi oleh para pengungsi yang berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan baru. Ketimpangan sosial meningkat dan beberapa daerah mulai kewalahan menangani lonjakan penduduk yang tiba-tiba. Selain kehilangan rumah, banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Sebagai pusat ekonomi, Jakarta adalah tempat beroperasinya ribuan perusahaan besar, bank, dan pusat perdagangan. Dengan kota ini tenggelam, sektor keuangan dan bisnis Indonesia mengalami pukulan keras. Bursa Efek Indonesia lumpuh, banyak perusahaan terpaksa pindah ke kota lain, dan perekonomian negara mengalami ketidakstabilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah berusaha meredam kepanikan dengan memberikan bantuan tunai dan program relokasi besar-besaran. Namun, tidak semua orang bisa beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Banyak yang kehilangan identitas, merasa tidak lagi memiliki kota yang bisa disebut sebagai rumah. Jakarta, yang dulunya simbol modernitas dan kemajuan Indonesia, kini hanyalah reruntuhan di bawah laut. Dengan Jakarta yang kini ditelan lautan, jutaan orang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Kota-kota di sekitar seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang mengalami lonjakan penduduk yang luar biasa. Infrastruktur kewalahan, sementara hunian darurat mulai bermunculan di berbagai sudut kota. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena sektor bisnis yang bergantung pada Jakarta kini lumpuh total. Kehidupan menjadi lebih sulit, tetapi semangat bertahan hidup tetap menyala. Sementara itu, pemerintah berusaha mencari solusi cepat untuk menampung para korban. Program relokasi mulai digalakan, tetapi tidak semua berjalan lancar. Banyak yang harus hidup di kamp-kamp pengungsian dalam waktu lama, sementara beberapa lainnya mencoba peruntungan di kota-kota lain. Para pekerja yang dahulu menggantungkan hidupnya di perkantoran Jakarta, kini harus mencari cara baru untuk bertahan. UMKM mulai berkembang, banyak orang mencoba membuka usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Namun, tidak semua orang memilih untuk menetap di kota-kota sekitar. Beberapa berusaha mencari kehidupan baru di daerah yang lebih jauh, bahkan hingga keluar Pulau Jawa. Perpindahan massal ini mengubah demografi banyak daerah, membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Kota-kota kecil yang sebelumnya sepi kini mulai ramai, tetapi tantangan baru pun muncul. Mulai dari ketersediaan pekerjaan hingga infrastruktur yang belum siap menghadapi lonjakan populasi mendadak. Setelah Jakarta tenggelam, sisa-sisa ibu kota yang lama berubah menjadi kota hantu di bawah permukaan air. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu megah kini hanya puncaknya yang terlihat, sementara sebagian besar bangunan terendam. Jaringan listrik dan transportasi lumpuh total, membuat kota yang dulu menjadi pusat ekonomi, kini hanya menjadi lautan yang tak berpenghuni. Para ilmuwan dan insinyur mulai melakukan ekspedisi bawah air untuk meneliti reruntuhan kota, mencoba memahami dampak perubahan ini terhadap lingkungan. Di luar Jakarta, kota-kota seperti Bogor, Depok, dan Tangerang mengalami perubahan besar. Jalan-jalan utama yang dulunya dipadati kendaraan kini berubah menjadi jalur air dengan perahu sebagai transportasi utama. Pemerintah berusaha membangun kota-kota baru yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap perubahan iklim, tetapi prosesnya memakan waktu lama dan tidak semua orang bisa mendapatkan tempat tinggal baru. Sementara itu, daerah perbukitan di Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi pusat pemukiman baru bagi para pengungsi. Di tengah semua ini, muncul berbagai tantangan baru. Infrastruktur komunikasi dan energi harus dibangun ulang, sementara ekonomi berusaha bangkit dengan pusat bisnis baru di daerah yang lebih tinggi. Banyak perusahaan yang dulunya berbasis di Jakarta, kini harus memindahkan kantor pusat mereka ke kota-kota lain seperti Bandung atau Surabaya. Meski begitu,
Sebagian orang tetap kembali ke Jakarta yang tenggelam, mencoba bertahan dengan membangun rumah-rumah apung atau bekerja sebagai penyelam untuk mengambil barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan dari gedung-gedung yang terendam. Setelah bertahun-tahun berlalu, Indonesia mulai beradaptasi dengan hilangnya Jakarta. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama membangun kota-kota yang lebih ramah lingkungan dan tahan terhadap perubahan iklim. Teknologi seperti energi terbarukan dan bangunan anti banjir menjadi standar dalam perencanaan kota. Beberapa kota bahkan mulai menerapkan konsep kota terapung, memanfaatkan lautan sebagai wilayah pemukiman baru. Meski Jakarta telah tenggelam, semangat masyarakatnya tetap hidup di berbagai kota yang kini menjadi pusat aktivitas baru. Di sisi lain, beberapa wilayah di sekitar Jakarta yang tidak sepenuhnya tenggelam, kini berubah menjadi destinasi wisata unik. Bangunan-bangunan ikonik yang masih bisa diakses dijadikan objek wisata bawah laut, menarik penyelam dari seluruh dunia. Turis dapat menjelajahi jalan-jalan yang dulu ramai, kini dihuni oleh biota laut. Selain itu, komunitas lokal juga mulai berkembang, menciptakan ekonomi baru yang berbasis pariwisata dan eksplorasi lingkungan. Meski kehilangan ibu kota lamanya, Indonesia terus maju. Jakarta yang tenggelam menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan perencanaan kota yang lebih baik. Sementara kota-kota baru berkembang pesat, para ilmuwan dan pemimpin dunia terus belajar dari peristiwa ini agar bencana serupa tidak terulang di tempat lain. Dari bencana, Indonesia bangkit dengan solusi inovatif yang menjadikannya pelopor dalam menghadapi perubahan iklim global.